Selamat malam, perkenalkan nama saya Alfian Wahyu Wahono, mahasiswa Universitas Widya Mataram, Prodi Hukum, NIM 2012-17682, dosen pengampu Bapak Roni Sulistianto Luhukai SHMH. Makalah ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Filsafat Hukum. Dalam tugas ini saya mengambil judul aliran legisme dalam filsafat hukum. Saya memulainya dengan sebuah pertanyaan tentang arti dari hukum, atau apakah hukum itu sendiri. Banyak ahli yang memberikan jawaban yang berbeda-beda dan tidak ada satupun jawaban yang memuaskan. Sedangkan hukum menurut Plato adalah sistem aturan positif yang terorganisis mengikat pada keseluruhan individu dalam negara. Sedangkan Aristoteles berpendapat hukum adalah rule atau peraturan yang bersifat memaksa. Dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. 2. Peraturan itu bersifat memaksa. 3. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi negara. 4. Sanksi itu terhadap pelanggaran adalah tegas. Dalam pergaulan masyarakat tidak tertutup kemungkinan munculnya pertentangan kepentingan atau konflik, dan jika terjadi konflik harus diselesaikan penyelesaiannya mengambil model sistem hukum. Menurut Arif Sudarta, dikatakan bahwa masyarakat manusia selalu memerlukan panutan dengan pengaturan perilaku dalam masyarakat yang kepatuhannya dan penegakannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing dari mereka. Karena itu, di dalam masyarakat dengan sendirinya timbul sistem pengendalian kemasyarakatan. Tahapan berikutnya pada paparan ini membahas tentang filsafat hukum. Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata Yunani. Philos berarti cinta atau sahabat, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat adalah suatu pemikiran manusia dalam usahanya mencari kebijaksanaan dan kebenaran sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang memilih hukum sebagai objek penelitiannya. Pada filsafat hukum, menyelidiki dan membahas hukum secara sedalam-dalamnya, sistematis, universal, juga untuk mengetahui apa sebenarnya hukum itu, apa hakikat hukum, apa cita-cita dan tujuan hukum, apa keadilan itu, apa hubungan hukum dan keadilan, serta hukum yang berlaku apakah sudah adil atau belum, dan bagaimana hukum yang adil. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan rumusan sistematis dari usaha manusia dalam mereka menilai dan mendeskripsikan realitas yang dihadapkan padanya. Bagaimana tentang filsafat hukum sebagai ilmu tentang nilai atau ilmu tentang kaidah penilaian fundamental akan lebih ditonjolkan daripada kapasitasnya sebagai ilmu tentang pengertian hukum. Berikutnya saya akan membahas mengenai aliran hukum legisme. Aliran berpendapat bahwa semua hukum itu berasal dari kehendak penguasa tertinggi dalam suatu negara. Dalam hal ini yaitu pembentuk undang-undang. Jadi semua hukum terdapat dalam undang-undang. Berdasarkan pandangan ini, maka hanya undang-undanglah yang menjadi sumber hukum. Berarti mengakui kekuasaan tertinggi lain di samping kekuasaan negara tertinggi pembentuk undang-undang. Aliran ini muncul sebagai reaksi ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan dan muncul pada awal abad ke-19. Berawal di Eropa dalam usaha untuk penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang. Dengan demikian, hukum kebiasaan sebagai sumber hukum mulai ditinggalkan dan harus dipisahkan antara hukum eksis dan hukum non-eksis. Dalam pengertian hukum eksis ini disamakan dengan hukum positif.
Oleh karena itu, hukum yang tidak eksis bukanlah hukum yang positif. Karenanya, hukum positif atau hukum yang eksis adalah hukum yang selalu menemukan bentuknya sebagai teks-teks tertulis. Oleh aliran ini, hukum diperkenankan untuk sebuah pengertian yang pasti, terang, dan jelas, sehingga tidak berpotensi munculnya sengketa tentang legalitas ataupun validitasnya di kemudian hari. Dan dalam keadaan itu, hukum tampil ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, aturan perundangan yang tersistematisasi dalam suatu struktur hierarkis. 2. Jurisprudensi. 3. Perjanjian. Dari pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesuatu itu adalah hukum sepanjang ia memiliki bentuk tertulis dan bereksistensi, dan dalam ia bereksistensi, tiap aturan akan memiliki 1. Bentuk formal, 2. Jangkauan keberlakuan yang dipaksakan oleh suatu otoritas publik, dan 3. Berada dalam kewilayahan struktur hierarkis tatanan perundang-undangan. Hukum tertulis menempati sistem normatif yuridis, sedangkan hukum tidak tertulis bertempat tinggal pada sistem nilai kemasyarakatan. Beberapa keunggulan teks tertulis dibandingkan teks tidak tertulis adalah 1. Kepastian yang predictable, artinya adalah adanya jaminan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban dari orang-orang tertentu. 2. Ketepatan dalam hal nilai, bahwa kedudukan resmi dari sistem aturan hukum tertulis yang menetapkan nilai pada prinsipnya tidak lagi dapat diperdebatkan soal kadar legalitasnya. Dan 3. Nilai itu akan bersifat tetap dengan sendirinya, terutama ketika telah memperoleh kekuatan publik. Dari keunggulan-keunggulan tersebut dapat dispesifikasikan dalam beberapa ciri, bahwa hukum tertulis bersifat 1. Familiar, artinya cenderung mudah dikenal. 2. Intelligible, artinya dapat dipahami dengan mudah. 3. Accessible, artinya tiap subjek mempunyai akses yang sama ke dalam hukum. 4. Verifikatif. 5. Koordinatif. 6. Fasilitatif. Aliran legisme ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan pada abad ke-19 di Eropa. Usaha tersebut dalam bentuk penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi, dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang. Pandangan dalam abad ini ialah hukum satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang yang dianggap cukup jelas dan lengkap, yang berisi semua jawaban terhadap semua persoalan hukum, sehingga hakim hanya wajib menerapkan peraturan hukum pada peristiwa yang konkret. Penutup, aliran hukum legisme menempatkan hanya undang-undanglah yang dapat menjadi sumber hukum. Munculnya aliran legisme ini adalah untuk mencegah ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum dengan mengabaikan hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Paparan ini saya akhiri dengan mengutip pepatah, tak ada gading yang tak retak. Tulisan dan paparan ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran dari Bapak Roni selaku pembimbing saya sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih, selamat malam.